Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, kita mengenangkan bagaimana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Raja. Bagaimana umat atau masyarakat Yahudi merindukan kedatangan Mesias yang membawa mereka kepada pembebasan atas penjajahan, membawa mereka pada kemakmuran, memunculkan seorang Raja yang pemberani, Raja yang gagah dalam peperangan dan menghancurkan segala musuh-musuh mereka. Ternyata Yesus tampil dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, menaiki seekor keledai. Seekor keledai ini dipilih oleh Yesus bukan kebetulan. Bukan juga karena adanya itu, tidak ada yang lain. Bukan. Sejak perjanjian lama, Zakaria di dalam kitabnya bab 9 ayat 9 mengatakan sebuah seruan dan nubuat bahwa serukanlah kepada kamu hai putri Sion, hai putri-putri Yerusalem, akan datangnya rajamu. Seorang raja yang datang dengan naik keledai, seorang raja yang akan membawa kejayaan di dalam kedamaian, yaitu misi kedamaian dengan menaiki seekor keledai. Nubuat dalam perjanjian lama dari kitab Zakaria ini mau menunjukkan bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Saat kemudian Yesus mengatakan kepada muridnya, pergilah ya ke kampung di depan itu, dan kalau kamu melihat di situ ada seekor keledai beban muda, ambillah dia. Saat orang bertanya, mengapa engkau mengambilnya? Katakanlah, Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya segera. Tuhan Yesus memang memilih binatang ini untuk ia kendarai memasuki Yerusalem. Mau menggambarkan apa ini saudara-saudara terkasih? Membawa pesan apa saat Tuhan Yesus memilih ini? Keledai menjadi lambang pelayanan, kedamaian, dan kadang juga kebodohan. Mau mengatakan apa ini kira-kira pada saat Tuhan memilih binatang ini? Binatang ini dalam masyarakat Yahudi sering digunakan sebagai binatang rumah tangga untuk mengangkut bahan-bahan makanan, untuk melayani kebutuhan rumah tangga itu. Sangat kontras kalau kita bandingkan dengan seekor kuda yang dikendarai oleh seorang tentara atau panglima perang yang maju perang dengan gagah berani. Keledai ini hanya pelayan rumah tangga. Yesus mau mengatakan bahwa kedatangannya sebagai raja adalah kedatangan untuk melayani. Kedatangan untuk memberikan dirinya dalam pengorbanan yang sehabis-habisnya, sebagaimana kemudian diwujudkannya dalam kisah sengsara yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, pesan pelayanan ini dimunculkan oleh Yesus kepada kita yang menganggapnya sebagai raja. Raja seperti apakah yang kita elu-elukan? Kita ikuti jalannya dan kita berjalan bersamanya, yaitu raja yang melayani. Maka dari itu pula lah kemudian kita diajak untuk membawa pesan Palma ini ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita diajak untuk menjadi pelayan di tengah keluarga kita satu sama lain. Pesan Minggu Palma ini bagi kita adalah pesan untuk saling melayani. Pada saat kapan? Saat kita mengakui Yesus sebagai Raja yang kita ikuti. Saudara-saudari yang terkasih, keledai juga menggambarkan misi perdamaian, bukan peperangan. Sekali lagi kalau berbeda dengan kuda, kuda berangkat untuk ke medan perang untuk bertempur berhadapan dengan musuh. Tetapi seekor keledai membawa misi kedamaian. Membawa misi untuk keselamatan, bukan untuk peperangan itu sendiri. Dan itulah misi mesianis yang dibawa oleh Yesus sebagai Raja, yang ditunjukkan kepada khalayak yang mengikutinya, inilah Rajamu. Raja yang membawa damai, Raja yang tidak suka dengan kekerasan. Maka kita ingat pada saat dalam Injil tadi, di mana kemudian Petrus, muridnya yang terkasih, bereaksi dengan menebas telinga Malkus yang menangkap Yesus
Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Bukan dengan membawa pedang, raja ini berangkat untuk menjalankan misinya, tetapi membawa kedamaian. Di balik itu juga ada semangat pengampunan. Di balik itu juga ada semangat untuk mengangkat mereka yang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini pula lah pesan Palma bagi kehidupan kita di tengah keluarga. Mari kita mencoba menyambutnya. Sebagaimana kita mengeluk-elukan Yesus sebagai Raja yang kita ikuti, maka sekembalinya kita di tengah keluarga kita, mari kita juga membawa misi kedamaian itu, misi kelembutan, bukan kemarahan. Kita diajak untuk menjalani kehidupan bersama dengan Raja kita yang penuh dengan kesabaran dan cinta kasih. Maka hendaknya bagi kita semua, komunitas kita, masing-masing dan mungkin keluarga kita, yang seringkali diwarnai dengan gejolak kemarahan, gejolak untuk saling bergesekan, untuk saling mewujudkan kekerasan, kita ubah hari ini. Kita ikuti bersama-sama Raja yang kita arak, yaitu Raja yang penuh damai, kesabaran, dan juga kelembutan hati. Dan yang ketiga, pengorbanan ditunjukkan oleh Yesus secara nyata di dalam salib. Kita juga diajak untuk bersama-sama mengisi Minggu Palma ini dengan semangat untuk saling berkorban, saling memberi satu sama lain. Kita ikuti Raja Kristus di tengah keluarga kita. Kita ikuti setiap jalan yang ia tegakkan dan kita ikuti apa yang ditunjukkannya dalam peristiwa ia diarak ke Yerusalem, yaitu menjadi pribadi yang satu sama lain saling melayani, menjadi pribadi yang satu sama lain saling mengampuni dan juga saling untuk memaafkan dan juga memberikan diri satu sama lain. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.